Cerita berlanjut ke part 8. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku sebelum kalian nonton channel ini. Nah, buat kalian semuanya, jika kalian ingin berteman dengan aku di IG, jangan lupa follow IG aku @jamalart96. So, buat teman-teman semuanya, mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go! Oke, senang sekali karena hari ini itu adalah hari libur. Jadi mereka, teman-teman Glenn, terus si Fajar, terus si Sarah, dan satu lagi temannya itu, mereka tidak sekolah karena mereka mempersiapkan diri untuk belajar di rumah, lalu untuk ujian besok karena sudah masuk ke ujian setengah semester. Oke. Nah, karena si Fajar ini adalah anak yang pinter atau murid yang pinter di sekolahan, lumayan masuk 5 besar, akhirnya si Glenn pun berencana untuk main ke rumah si Fajar untuk belajar bersama. Nah, pada saat itu karena si Glenn ini dekat rumahnya dengan Fajar, akhirnya si Glenn pun nelpon Fajar untuk main ke rumahnya. Oke, jadi kira-kira obrolan mereka tuh seperti ini. Halo, selamat siang. Iya, kenapa siang? Kamu lagi di rumah nggak? Ya, aku di rumah. Kenapa emang, Glenn? Aku main ke sana ya. Aku lagi belajar, nggak boleh main sama ayah. Iya. Aku juga ke sana buat belajar kok. Oh, kalau bisa kamu kesini mah kesini aja. Ada Sarah loh di sini. Oh, ada Sarah di situ. Iya. Ya udah deh, aku ke sana ya. Oke, nggak apa-apa, sini aja. Aku tunggu ya. Oke. Jadi mereka udah janjian untuk datang dan ketemu. Akhirnya si Glenn pun jalan kaki aja sih, jalan kaki ke rumahnya si Fajar. Nyampe di rumah itu si Fajar ketemu dengan, nah, sampai di rumahnya si Fajar, si Glenn pun ketemulah dengan si Sarah dan orang tuanya si Fajar. Karena waktu itu orang tua si Fajar lagi libur juga. Akhirnya orang tua Fajar tuh nyuruh si Glenn untuk masuk ke dalam rumah karena si Fajar lagi di dalam kamar lagi belajar. Dan waktu itu si Glenn pun bertanya, di dalam ada siapa aja bu? Gitu. Oh, di dalam masih ada si Fajar doang. Katanya teman-temannya pada datang tapi belum pada nyampe gitu. Oh, ya udah deh, saya masuk ya bu. Iya boleh, masuk aja, masuk aja. Nah, waktu itu tuh orang tuanya si Fajar tuh lagi ngobrol di ruang tamu, ada ayah, ada ibunya gitu, ngobrol berdua. Akhirnya mereka masuk, terus tiba-tiba ibunya langsung bilang kayak gini ke Glenn. Glenn, nanti bilang sama Fajar ya, kalau misalkan lapar makan aja, udah ibu masakin di belakang kayak gitu. Kamu kalau misalkan mau makan, makan aja di belakang ya, nggak usah malu-malu. Nanti teman-temannya juga diajakin makan, jangan sendiri aja makannya. Iya bu, nanti saya makan, kayak gitu kata si Glenn kan. Akhirnya si Glenn masuk ke dalam kamar dan ya dia ngelihat si Fajar lagi beres-beres, lagi nyiapin untuk teman-temannya datang. Akhirnya udah tuh kan masuk tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka belum pada datang? Belum sih. Lagi nyiapin. Ada yang perlu dibantuin gak nih? Gak usah, lu duduk aja. Oke. BTW di sini ntar siapa aja yang mau ke sini? Ya biasa si Sarah. Terus katanya sih si Bayu juga mau ke sini. Oh, Bayu juga mau ke sini. Kok dia nggak ngasih tahu sama aku ya? Ya nggak tahu. Ya udah deh, kita tungguin mereka aja. Oh iya, tadi kata ibu kamu kalau misalkan mau makan, katanya makan aja dulu di belakang, nanti ajak teman-teman yang lain. Oh ya udah deh, ntar kita makan bareng. Oke, singkat cerita, nyampe lah tuh teman-teman mereka, si Bayu dan si Sarah. Nah itu kan. Dan waktu itu si Fajar udah ngelupain kejadian yang kemarin, dan mereka udah berusaha untuk kayak udahlah terima apa adanya. Dan si Bayu waktu itu ya mereka datang dan mereka emang fokus untuk belajar gitu loh. Nah singkat cerita mereka udah belajar, terus mereka makan bareng tuh kan, makan bareng di dapur. Terus orang tuanya izin dulu keluar beli sesuatu keperluan rumah. Akhirnya mereka ditinggalin berempat di rumah. Terus udah tuh kan mereka belajar selama setengah harian deh mereka belajar. Akhirnya mereka udah bosan juga kan, udah suntuk dan bosan, dan mereka udah siap untuk ujian besok. Akhirnya si Sarah ngajak si Fajar ini untuk jalan-jalan gitu. Terus kata si Bayu, sorry ya guys, gue gak bisa kayaknya. Kenapa? Kayaknya gue langsung pulang deh, soalnya tadi gue izinnya cuma sebentar doang, gak bisa lama-lama. Ya elah, cuma sebentar doang, kita jalan-jalan. Next time aja, kalau nggak pas pulang ujian, kan kita pulangnya cepet. Ya udah, berarti kalian gak mau ikut nih. Terus kata si Glenn gini, emang kenapa lu gak bisa ikut, Bay? Iya sorry Glenn, gue gak bisa ikut.
kayaknya next time aja nih, ntar kita jalan-jalan bareng. Oh, ya udah deh, kalau misalkan Bayu nggak ikut, gue juga nggak ikut deh. Kata si Fajar, apaan sih lu ngikut-ngikut Bae? Misalkan Bayu nggak ikut ya apa urusannya sama lu gitu. Ya kayaknya gue juga nggak ikut ya. Mau pulang, mau beres-beres. Tadi belum beres-beres rumah. Oh ya udah, kita aja berdua yuk Jar. Oke, ayo berdua lah tuh mereka. Nah singkat cerita mereka berjalan berdua, terus yang lainnya pada pulang. Udah tuh kan ngobrol tuh Fajar sama si Sarah. Jar, lu kalau misalkan lu perhatiin ya, Bayu sama si Glenn itu kayak gimana sih? Maksudnya gimana? Menurut lu kayak gimana sih orangnya? Ya nggak gimana-gimana sih, biasa aja. Enggak, gini loh. Kenapa dia setiap Bayu nggak ikut, Glenn juga nggak ikut. Terus kalau misalkan Glenn nggak ikut, Bayu juga nggak ikut. Kayak ada sesuatu hal yang disembunyiin dari mereka berdua gitu. Apa mereka nggak mau kalau misalkan bareng-bareng sama kita, tapi belajar bareng sama kita dia mau. Udah nggak usah dipikirin. Ntar juga kita bisa tahu sendiri kayak gimana nya. Iya. Kita beli sosis yuk. Beli sosis sama Bilor tuh enak banget tuh, seru tuh kayaknya. Udah tuh kan mereka pergi ke satu lapangan, di mana lapangan itu tuh sering dijadiin tempat kayak santai-santai sama orang-orang lagi sore-sore, karena di situ tuh udah jam setengah 5-an deh, jam 4, iya jam 4-an habis sholat asar tuh. Mereka nongkrong di sana rame-rame kan. Maksudnya rame-rame orang-orang di sana tuh pada ada yang olahraga, ada yang nongkrong sama keluarganya, ada yang pacaran. Terus akhirnya si Sarah sama si Fajar duduk juga tuh di situ di lapangan itu. Nggak sengaja mereka tuh kayak ngeliatin ke arah dalam lapangan dan ngeliatin ke arah sononya. Jadi kayak di ujung lapangan itu masih banyak banget orang-orang duduk-duduk gitu kan. Singkat cerita si Sarah pun bilang kayak gini ke si Fajar, Jar, tar. Apaan? Lu perhatiin deh yang di ujung sono. Apaan emangnya? Itu bukannya Bayu sama si Glenn ya? Masa sih? Iya tuh sono, coba lihat. Kayaknya sih bajunya juga sama yang dipakai tadi. Apa jangan-jangan dia bohong sama kita ya? Nggak tahu juga, kan lu temannya si Glenn. Ya temen juga, tapi kalau misalkan dia ngomong semuanya juga enggak lah. Kan gue nggak terlalu dekat sama dia sekarang. Yang dekat sama dia tuh si Bayu. Apa jangan-jangan dia bohongin kita ya? Ntar dulu, aku coba telepon dulu ya. Udah coba telepon. Kalau misalkan dia ngangkat, berarti iya itu dia. Telepon lah tuh kan sama Fajar kan. Diliatin tuh dari jauh. Pas telepon, ternyata benar. Ternyata itu si Glenn. Diangkat lah tuh kan. Halo, kenapa Jar? Lo di mana? Kok lagi di rumah? Kok rame? Iya, soalnya di depan banyak tetangga. Beneran lagi di rumah? Iya lagi di rumah kok. Enggak lagi di luar? Enggak kenapa emangnya? Enggak apa-apa kok. Ya udah deh, enggak apa-apa. Jar, kenapa emangnya? Enggak apa-apa. Barusan gue ngeliat kayak lu gitu di luar. Tapi bukan lu kan ya? Bukan, gue lagi di rumah. Oh ya udah deh, bye. Gimana? Kata Sarah gitu kan. Dia bohong. Ternyata bener. Itu dia. Tapi dia bilang dia masih di rumah. Pembohong. Gue udah gak percaya lagi sih sama si Glenn. Sabar ya. Gue tahu kok. Sebenarnya dari awal juga kayaknya dia juga sama si Bayu ada sesuatu hal yang disembunyiin dan mereka gak mau bareng sama kita. Udah biarin aja Sar. Nanti kalau misalkan mereka butuh bantuan atau apa, ya kita bantu seininya aja, gak usah terlalu lebay deh. Dan gak usah terlalu ditanggupin banget. Udah sakit hati. Sabar. Ayo kita jalan lagi yuk. Gak usah ketemu sama dia deh. Oke. Kita ke jalan sana aja gimana? Ke alun-alun. Oke, ayo. Jalan lah tuh kan mereka lagi tuh. Jalan sambil ngobrol, cerita-cerita. Dan akhirnya nyambung tuh. Sarah sama si Fajar ini nyambung terus tuh ceritanya tuh. Ketawa-ketawa ngakak. Terus apa-apa aja yang lucu tuh selalu dibikin ketawa sama mereka.
Akhirnya singkat cerita besok pagi tuh ya. Besok pagi karena mereka udah siap untuk melaksanakan ujian, karena kemarin itu dia udah belajar. Akhirnya udah tuh kan, mereka ujian, masuk sekolah seperti biasa. Mereka berangkatnya sendiri-sendiri karena emang punya kendaraan sendiri-sendiri kan. Sarah punya sendiri, Glenn, Bayu, si Fajar. Dan si Fajar itu masih nginget masalah yang kemarin, tapi dia pura-pura nggak tahu aja. Dan kalaupun si Glenn nyapa dia, ya dia cuma bilang ya oke kayak gitu-gitu doang. Jadi kayak ngejaga jarak gitu, karena dia udah tahu kalau misalkan si Glenn sekarang itu udah nggak sama kayak dulu gitu loh. Udah lah tuh kan, singkat cerita mereka ujian. Terus tiba-tiba udah selesai ujian, kan mereka ujiannya sebentar tuh, cuman 3 jam doang. Akhirnya pulang. Terus habis itu si Sarah nyamperin si Fajar dong. Sarah nyamperin Fajar di parkiran. Jar, gue main ya ke rumah ya. Kayaknya gue deh yang main ke rumah lo. Kenapa emangnya? Kan gue belum pernah main ke rumah lo, Sar. Oh iya ya, ya udah deh, lu main ke rumah gue aja. Gue ikut ya. Nggak usah, kita berdua aja. Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, ini urusan kita berdua aja, ya nggak Sar? Kata Fajar gitu. Dia berusaha untuk tenang, dia berusaha untuk bahagia aja tuh kan. Padahal kemarin dibohongin tuh sama si Glenn. Terus udah, si Glenn pengen ikut tapi nggak dibolehin kan. Sorry ya Glenn, gue nggak bisa ngajak lu. Soalnya ini kita ada bisnis berdua sama Sarah gitu. Kalian kok kayak gitu sih? Lah, kayak gitu gimana? Lucu kamu Glenn. Ya masa temennya pengen ikut nggak dibolehin? Justru kamu yang lucu. Kenapa emangnya? Ya masa kita tanya apa dijawabnya apa. Pikirannya sendiri. Ayo kita jalan ya Sar. Si Glenn mikir dong, maksudnya si Fajar apa ya? Jangan-jangan dia tahu kalau misalkan kemarin itu aku bohong sama dia. Duh, gimana dong ini? Harus cari cara agar minta maaf nih sama Fajar lagi nih. Padahal kan dia nggak tahu sebenarnya kemarin itu aku bohong sama dia juga bukan maksud mau bohongin dia gitu. Oke, singkat cerita udah tuh kan, si Fajar dan si Sarah pulang berdua. Terus si Glenn cuma ngeliatin doang kayak sedih gitu kan. Terus si Bayu tiba-tiba datang nyamperin. Glenn, lu ngapain di sini? Nggak apa-apa Bay. Kalau sedih, kenapa emangnya? Si Fajar marah lagi deh kayaknya sama gue. Kenapa aku marah lagi? Lu belum ngasihin itunya? Ya belum lah, kan dia belum ulang tahun, masih besok. Gimana kalau misalkan kita bikin dia makin marah dan bikin dia makin kesal sama kita? Caranya kita diemin mereka. Maksudnya ya kita nggak usah sapa mereka, kita nggak usah gubris mereka atau apapun. Ya kita sibuk berdua aja gitu. Seharusnya kita ngajak si Sarah juga sih. Cuman gimana ya caranya agar si Sarah juga ikutan sama kita sehari lagi nih? Ya udah deh, ntar aku coba ya. Oke. Dah, singkat cerita mereka pulang. Mereka udah bikin ancang-ancang gimana caranya si Sarah juga ikutan untuk ngerjain si Fajar. Oke, singkat cerita besok pagi tuh ketemu lagi kan mereka di sekolahan. Cuman si Fajar ini kan sendiri nih, si Sarah belum datang. Nah waktu itu si Glenn sama si Bayu sengaja di parkiran tapi nggak mau tengok si Fajar. Si Fajar ini jalan sendiri ke dalam. Sebenarnya si Fajar juga tahu kalau misalkan itu ada Glenn, ada si Bayu, karena mereka udah kayak ngerasain selek dan segala macamnya. Akhirnya si Fajar udahlah di dalam aja lah, orang ntar ketemu sama si Sarah gitu. Udah lah tuh kan mereka ke dalam, sendiri ke dalamnya. Terus tiba-tiba si Sarah datang pakai motor kan. Sar, sini dulu deh. Apaan? Sini bentar. Apa lagi sih? Pagi-pagi nggak boleh marah-marah, kata si Glenn gitu. Gue mau kerjasama sama lu, gimana? Kerjasama apaan sih? Lu nggak tahu emangnya? Apaan? Ya ampun, lu temen dekatnya si Fajar tapi nggak tahu. Parah sih lu Sar. Apaan sih? Besok Fajar ulang tahun. Lu mau nggak ikut ngerjain dia? Ngerjain gimana?
Biasa. Ini gue sama si Bayu udah ngerjain dia. Tinggal lu nih, kalau masih dekat sama dia tuh, gue minta waktu buat sehari aja lu cuekin dia. Gimana? Besok kita sama-sama pergi ke rumahnya dia untuk surprisein dia. Ntar gue ceritain deh kenapa kemarin gue bohong. Lu jangan marah ya. Oh, jadi kalian tuh bikin rencana ini? Yoi. Ya ampun, gue udah suzon aja sama kalian. Udah deh, gue ikut. Bener ya? Kalau bisa sih bikin dia makin marah dan bikin dia tambah kesel sama kita. Boleh. Bisa lah gue mah. Ya udah, kita ke kelas. Kelas 1 kamar 3. Terus di dalam kelas itu, karena si Fajar kan dekat sama Sarah tuh duduknya ujiannya. Terus tiba-tiba Sarahnya bilang, Glenn, di belakang gak ada yang datang ya? Enggak deh kayaknya, belum datang, atau jangan-jangan kayaknya dia lagi sakit. Yaudah deh, gue pindah ke belakang ya. Si Fajarnya langsung noleh dong ke Sarah. Sar, kok lu pindah? Biasanya kan lu di sini mintanya. Sorry Jar, gue di belakang aja. Belakang lah tuh mereka tuh. Fajarnya langsung bingung dong, kayak Sarah kenapa ya? Apa gue pernah salah sama dia? Pasang kemarin baik-baik aja di rumahnya pas main. Ya udahlah, bodo amat lah. Terus makin jealous dong si Fajarnya ngelihat Sarah, Glenn, Bayu makin deket gitu, ngobrol-ngobrol tuh. Si Fajarnya dibiarin gitu di depan sendiri. Terus tiba-tiba Fajarnya karena panas kan, Sar, kantin yuk. Duluan aja Jar, gue ntar deh bareng sama si Glenn sama si Bayu. Oh, ya udah deh, gue kantin ya. Sarah kenapa ya? Udah deh, kantin aja sendiri. Jar, kenapa? Gak apa-apa, tumben kamu sendiri. Biasanya kan bareng-bareng sama temen-temen lo. Ya pengen sendiri aja kali. Gimana ujiannya? Ujian pertama bagus. Ya sesuai lah dengan apa yang kita pelajari kemarin. Iya bener ya. Nama kamu siapa? Masa lu gak kenal sih sama gue? Kenal tapi gue lupa. Gue Yuda. Hai. Hai, gue Fajar. Udah gue tahu. Kan kemarin lu dipanggil kan 5 orang nilai tertinggi. Bisa aja lu. Lu belajar di rumah sama siapa? Sendiri aja lah. Sama siapa lagi? Orang tua lu kali yang ngajarin. Ya enggak lah, orang tua gue sibuk kerja. Ya kali gue minta bantuan sama mereka untuk tugas-tugas yang kayak gini. Bikin pusing mereka lah ibaratnya. Iya juga sih. Jar, kapan-kapan gue kalau misalkan ada waktu, boleh gak sih main ke tempat lu? Ya boleh lah, silakan. Teman-teman gue juga kadang main ke rumah, kadang juga camping nginep. Serius? Iya serius, boleh aja. Tapi gue juga olahraga dulu sih. Maksudnya ya nanti ada tanding, habis ujian kan pulang nih, terus gue masuk lagi ke sekolah. Oh, ada tanding basket ya? Makanya teman-teman pada latihan dulu, makanya di sekolahan. Ya udah deh, kalau lu mau ntar sore lu main aja ke sekolah lagi, ada gue kok di situ. Oh ya udah, ntar gue sore ke sekolahan deh ngeliat lu. Makasih ya Jar. Iya. Lu nggak pesan apa-apa? Udah, kau udah makan barusan. Lah gue tinggal dong. Ya udah lu pesan apaan? Sono makan. Gue temenin, kata Fajar gitu. Akhirnya Fajar dapat temen lagi tuh, si Yuda namanya. Yuda tuh sebenarnya tuh kelasnya beda, cuman nggak jauh sih dari kelasnya mereka tuh, kayak A, B, C kayak gitu ya. Nah kalau misalkan Fajar di B, nah si Yuda ini di A gitu. Cuman mereka tahu kalau misalkan itu namanya Fajar karena waktu itu pernah dipanggil gitu ke depan 5 orang nilai terbaik di sekolahan gitu. Oke, singkat cerita mereka makan, ngobrol-ngobrol, asik juga nih kayaknya si Yuda gitu. Nah si Fajar punya teman lagi dong. Terus kata si Fajar, ntar gue sore kesini ya, nemenin lo lagi main basket katanya. Ya udah, sini aja ntar. Gue bareng-bareng sama teman-teman juga kok. Oke. Siap lah tuh kan. Singkat cerita, di kelas seperti suasana seperti biasa. Fajar kayak gak enakan gitu sama mereka, gak ngobrol lagi dan segala macamnya. Udah lah tuh kan, biarin deh, gak apa-apa, ntar pulang gue sendiri, bisa kok, kata Fajar gitu dalam hati kan.
Dan sore ntar juga ngeliat si Yuda tanding aja. Seru deh kayaknya kayak gitu kan. Sebenarnya si Fajar juga pengen ikutan, cuman karena dia agak nggak tinggi. Kalau Yuda tinggi kan, kalau Fajarnya nggak terlalu tinggi. Nah kalau Glenn tinggi tuh, cuman si Glenn belum berani untuk masuk gabung ke organisasi yang ada di sekolahan gitu, kayak olahraga, kayak kesenian dan segala macam itu. Kalau misalkan si Fajar tuh dia emang pintarnya di akademik gitu loh. Misalkan kalau ada lomba-lomba atau apa tuh, baru dia semangat untuk ikutan. Nah kalau Glenn tuh senangnya tuh ikutan olahraga gitu. Terus udah tuh kan mereka pulang udah selesai ujian dan si Fajar ngelihat Sarah, si Glenn, si Bayu itu pulang gak pamit dan gak ngobrol gitu loh. Dan singkat cerita ya udahlah. Terus tiba-tiba si Yuda dari belakang langsung nepok punggung si Fajar. Jar, lu pulang? Iya gue pulang dulu ya istirahat. Ntar kesini lagi. Lu latihannya jam berapa? Jam 2. Oke, ini baru jam 11. Ntar gue istirahat dulu deh pulang. Habis sholat baru juga kesini lagi. Ntar lu kabarin gue ya. Iya, soalnya kan rame di sini ntar. Emang rame? Ya nggak rame-rame juga sih. Ntar lu susah lagi ngebedain gue sama yang lain. Iya ya. Kayaknya sih lu ada yang mirip-miripnya sama si satu lagi, gue lupa siapa ya namanya. Itu kembaran gue. Oh lu kembar? Iya, nama kembaran gue Yudi. Tapi beda-beda kelas. Serius? Iya, gue di kelas A, Yudi kelas C. Tapi gue kadang bareng sama dia sih. Cuman kalau Yudi tuh orangnya pendiam, jarang banget kalau misalkan mau ikut-ikutan tuh nggak mau dia. Itu Yudi. Hai. Fajar, Yudi. Yuda, pulang yuk. Jar, gue pulang dulu ya. Sampai ketemu nanti. Mau ngapain emangnya? Enggak, nanti si Fajar mau nemenin gue ikut ini. Kan lu gak pernah mau. Oh ya udah. Jar, gue dulu pulang ya. Oke, hati-hati kalian. Oke. Nah mereka ternyata kembar. Yuda dan Yudi sama-sama cakep sih, sama-sama tinggi. Cuman kalau misalkan Yudi tuh agak kalem, agak pendiam. Nah kalau si Yuda tuh agak agresif dan dia seneng organisasi kayak gitu. Oke, singkat cerita udah tuh kan mereka udah pulang. Terus singkat cerita tuh nyampe di rumah tuh udah selesai istirahat. Si Fajarnya karena seneng, akhirnya dia siap-siap untuk main lagi ke sekolahan untuk ngelihat latihan si Yuda gitu loh. Oke, udah tuh dia berangkat, ketemu sama si Glenn di jalan. Dan si Glenn sama si Bayu nggak tahu saya dari mana atau mau kemana kayak gitu. Cuman si Fajar cuma nyapa doang. Hey, kalian dari mana? Oh, dari luar. Oh, terus si Glenn dan si Bayu tuh nggak ngomong, nggak nanya apapun gitu loh. Akhirnya, oke. Mereka kenapa sih? Udahlah bodo amat lah.